perkenalkan, saya Dr. Irwin, saya dokter yang berdinas di poliginekologi untuk hari ini. Boleh tahu Bu siapa namanya? Betty, Dok. Umurnya berapa? 24, Dok. Alamatnya di mana Ibu? Di Minahasa Jati, Dok. Oke. Apa keluhan Ibu datang ke ginekologi hari ini? Ini, Dok, keputihan. Keputihan. Sejak kapan keputihannya Ibu? Udah sebulanan ini. Sebulanan ini. Gatal rasanya Bu di kemaluan? Iya, Dok, gatal. Gatal. Kental keputihannya? Kental. Warnanya putih kental, kekuningan atau kehijauan? Agak kekuning-kuningan. Agak kekuningan-kuningan. Pada saat buang air kecil, apakah ada gangguan, misalnya nyeri, panas? Enggak ada. Enggak ada. Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah berkeluarga? Sudah. Sudah. Memiliki anak berapa orang? Belum punya anak. Belum punya anak. Berapa tahun sudah menikah? Setahun. Setahun. Selama 1 tahun menikah ini, apakah pakai KB? Tidak. Selama mengalami keluhan keputihan ini, apakah ada masalah pada saat berhubungan dengan suami? Misalnya nyeri, kemudian keluar darah dari kemaluan? Enggak ada. Tidak ada ya. Mengenai siklus haid Ibu bagaimana? Apakah siklus haidnya normal? Misalnya teratur? Selalu teratur? Teratur, Dok. Selalu teratur. Berapa kali sehari kalau pada saat haid ganti dupnya? 3 kali. 3 kali. Banyaknya biasa menurut Ibu? Biasa, Dok. Biasa. Selama di antara siklus haid itu apakah ada keluar darah yang tidak normal, misalnya membercak? Jarang sih, Dok. Jarang ya. Sebelum keputihan yang sekarang, apakah Ibu pernah mengalami keputihan sebelumnya? Dulu udah lama sebelum nikah. Oh, sudah Tapi lama. udah lama banget. Pada saat itu berobat enggak? Enggak. Enggak, hilang sendiri. Iya, hilang sendiri. Untuk yang sekarang, sebelum berobat ke sini, apakah Ibu sudah pernah berobat ke tempat lain? Belum. Belum. Oke, baik. Di keluarga apakah ada yang mengalami sakit serupa seperti ini sebelumnya Ibu? Enggak ada, Dok. Enggak ada. Selama ini Ibu ada sakit kencing manis, darah tinggi, yang lain-lain? Enggak, Dok. Tidak ada. Baik Bu. Untuk melengkapi pemeriksaan kita pada hari ini, kita harus melaksanakan pemeriksaan fisik ginekologi, yang mana artinya nanti saya akan memeriksa alat organ genitalia Ibu. Nanti kita akan menggunakan alat namanya inspekulo. Ibu akan berbaring di meja periksa. Nanti sebelum berbaring di meja periksa, Ibu silahkan ke toilet dulu, membersihkan diri, kemudian buang air kecil. Kemudian di sana nanti sudah tersedia sarung. Ibu jangan memakai celana dan celana dalam, pakai sarung, nanti kembali ke sini, silahkan berbaring di meja periksa. Kemudian nanti kita akan lakukan pemeriksaan ginekologi tersebut. Pemeriksaannya mungkin nanti terasa sedikit tidak nyaman karena kita menggunakan alat dan langsung ke organ kewanitaan. Cuma nanti kita akan didampingi satu perawat dan Ibu boleh mengajak satu keluarga untuk mendampingi biar Ibu lebih merasa nyaman. Tujuan dari pemeriksaan ini kita ingin mengetahui sumber dari keputihan itu dari mana dan kita mengetahui pasti penyebabnya nanti apa. Sehingga terapi yang kita berikan nanti akan lebih tepat. Apakah Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Setuju. Nah, baik, silakan Ibu ke toilet terlebih dahulu mempersiapkan diri. Ibu, sudah dari toilet? Sudah, Dok. Sudah pipis tadi? Sudah. Sudah dilepas celana dan celana dalamnya? Sudah. Ya, silakan berbaring di meja periksa. Setelah pasien berbaring di tempat tidur, kita posisikan pasien di tempat tidur. Tangan pasien di sebelah kanan dan kiri, kemudian kaki ditekuk 90 derajat, kemudian paha dibuka. Dan kain kita sibakkan ke atas, kemudian kita setel lampu periksa mengarah ke kemaluan pasien. Untuk pemeriksaan ginekologi, kita membutuhkan beberapa alat, diantaranya yang pertama itu spekulum cocor bebek, kemudian yang kedua sondase, kemudian yang ketiga penster clamp, dan yang terakhir klem panjang. Kemudian kita membutuhkan kapas sublimat, betadine, dan handscoon steril. Kemudian kita juga membutuhkan lampu sorot untuk pemeriksaan. Pada pemeriksaan kali ini kita akan menggunakan manikin yang dianggap sebagai pasien kita. Setelah pasien diarahkan dari toilet menuju ke meja periksa, sarung pasien dipersilakan untuk diangkat, kemudian pasien dipersilakan untuk berbaring di meja periksa dengan posisi kaki diletakkan di sandaran kaki. Letakkan satu alas di atas perut pasien untuk menutupi organ perut dan arahkan lampu menuju organ genitalia yang akan kita periksa. Setelah semua siap, baru kita mencuci tangan.
Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita membersihkan vulva ibu dengan kapas sublimat. Pertama, kita bersihkan daerah antara labia mayora dan labia minora sebelah kiri. Disapukan dari atas menuju ke anus bagian bawah. Buang ke tong sampah. Kemudian, sapukan vulva di antara labia mayora dan labia minora kanan dari atas menuju ke anus. Buang ke tong sampah. Dan yang ketiga, sapukan di pas di tengah-tengah vulva sampai ke anus, buang tong sampah. Kemudian kita perhatikan secara umum gambaran vulva. Apakah terdapat tumor, apakah terdapat laserasi, apakah terdapat inflamasi, apakah terdapat jaringan parut pada daerah labia mayora. Kemudian secara perlahan kita pisahkan antara labia mayora dan labia minora. Kita perhatikan apakah tampak benjolan, apakah tampak inflamasi, apakah tampak retakan-retakan kulit. Begitu juga dengan sisi berikutnya. Kemudian perhatikan juga daerah di kelenjar Bartholin. Apakah tampak daerah inflamasi atau tampak benjolan di daerah kista Bartholin. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan spekulum cocor bebek. Ibu, saya akan memeriksa bagian kewanitaan ibu bagian dalam dengan menggunakan spekulum cocor bebek. Ini alatnya. Nanti akan kita masukkan ke area kewanitaan ibu. Mungkin terasa tidak nyaman, tapi ibu tenang, tarik nafas, dan lemas saja, jangan dilawan. Sebelum dimasukkan, tempelkan spekulum cocor bebek ke bagian paha dalam ibu, supaya ibu tidak terkejut pada saat alat masuk ke dalam vagina. Satu jari menekan vagina ke arah bawah, spekulum dipegang dengan tangan kanan, masukkan secara miring, menuju ke vulva, masukkan secara perlahan. Setelah masuk, putar spekulum secara mendatar, dan arahkan sampai porsio nampak secara afu. Kemudian setelah porsio nampak secara afu, kita kunci spekulum cocor bebek. Setelah spekulum terpasang dengan baik dan porsio tampak secara afu, kita perhatikan bagian dinding vagina sebelah dalam. Apakah terdapat benjolan, apakah terdapat laserasi, kemudian apakah terdapat fluxus atau cairan yang menumpuk di bagian vernix posterior dari vagina. Kemudian setelah itu kita perhatikan porsionya. Apakah warna porsio tersebut biru atau merah muda? Kemudian perhatikan ukurannya. Pada primipara atau wanita yang belum pernah hamil, ukurannya sebesar jempol jari tangan dewasa. Pada wanita yang sudah melahirkan biasanya sebesar jempol kaki orang dewasa. Kemudian perhatikan OUE-nya. Apakah terbuka atau tertutup? Kemudian apakah ada cairan atau fluxus atau darah yang keluar dari OUE tersebut? Apabila tampak cairan atau darah menumpuk di vernix posterior vagina dan menutupi porsio, bersihkan porsio menggunakan kasa atau kapas sublimat dengan menggunakan penster. Masukkan secara perlahan, sapukan di daerah yang banyak tampakan fluxus tersebut. Kemudian buang di tong sampah. Perhatikan kembali setelah pembersihan tersebut, apakah ada tampak kelainan lain setelah kita lakukan pembersihan tersebut. Kemudian kita akan melakukan pengukuran panjang dan arah uterus dengan menggunakan sonde. Masukkan sonde secara perlahan ke OUE. Kemudian satu tangan sebelah kiri pemeriksa berada di fundus uteri untuk memastikan bahwa sonde benar-benar sampai di fundus uteri. Kemudian setelah sonde masuk dan tidak dapat didorong kembali, coba putar arahnya untuk memastikan uterus antofleksi atau retrofleksi. Kemudian, keluarkan sonde secara perlahan. Perhatikan lendir serviks yang membekas di sonde. Dari pemeriksaan, didapatkan uterus antofleksi dengan panjang 7 cm.
Kemudian letakkan sonde ke larutan klorin. Kemudian pemeriksaan dengan spekulum sudah selesai. Kita beritahu ibu bahwa kita akan melepaskan spekulum. Ibu, pemeriksaan dengan alat spekulum sudah selesai. Saya akan mengeluarkan spekulumnya. Ibu rileks saja, tenang. Lepaskan secara perlahan. Kemudian rendam sonde di larutan klorin. Dan berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan VT bimanual. Pemeriksaan VT bimanual yaitu dengan menggunakan jari pemeriksa dimasukkan ke dalam vagina. Pertama, buka labia mayora secara pelan dengan tangan kiri, masukkan satu jari tengah tangan kanan, kemudian secara perlahan disusul dengan jari telunjuk. Pertama, kita nilai dulu daerah kelenjar Bartholin, apakah teraba benjolan atau teraba massa atau tidak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian, masuk secara perlahan-lahan menyusuri dinding vagina bagian dalam. Raba, apakah teraba benjolan di dinding vagina sebelah dalam, baik kiri, kanan, bagian belakang maupun bagian depan. Kemudian, masukkan terus tangan sampai meraba ke porsio. Tiba di porsio, dirasakan konsistensi porsio tersebut. Porsionya lunak, keras, atau teraba benjolan. Kemudian, raba bagian vernix posterior dari vagina. Apakah ada bagian yang menonjol atau tidak? Kemudian raba bagian agnesa kanan dan kiri. Apakah teraba massa menonjol atau tidak? Dan coba digoyang porsio pasien tersebut. Apakah pasien merasa nyeri atau tidak? Pada saat melakukan VT bimanual, tangan kiri pemeriksa berada di fundus uteri dan tangan kanan berada di dalam vagina, yang fungsinya adalah untuk menentukan ukuran dari uterus dan memperkirakan besar dari uterus tersebut. Setelah selesai kita lakukan VT bimanual, keluarkan tangan secara perlahan dari vagina. Kemudian rendam di larutan klorin. Baik Ibu, pemeriksaan ginekologi sudah selesai kita laksanakan. Sekarang Ibu silakan berberes-beres kembali ke kamar kecil untuk membersihkan diri dan memakai celana dan celana dalamnya kembali. Nanti selesai Ibu berberes-beres di kamar kecil, silakan kembali ke meja periksa. Nanti saya akan jelaskan hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan dan akan memberikan terapi sesuai dengan penyakit yang Ibu derita.